Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi masih bicara tentang pajak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara penyampaian SPT perorangan ya, menggunakan e-filing ya. Jadi tutorial ini ditujukan untuk karyawan, kemudian PNS, TNI, Polri, baik yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta maupun di bawah 60 juta. Pengertian e-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Ya. Ini pengertiannya. Kemudian tahun 2019 Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mewajibkan ASN ya, aparat sipil negara, TNI dan Polri ya, wajib menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT tahunannya. Nah, kemudian sekedar pengetahuan bahwa e-filing ini sebenarnya menggunakan single login ya, artinya supaya apa? Supaya ada kemudahan ya, satu akun ya bagi wajib pajak ini bisa dipakai untuk pelaporan, pembayaran, kemudian profil wajib pajak dan layanan administrasi. Nah, kemudian inilah yang tampilannya pada saat kita masuk ke DJP online ya. Nanti tampilannya seperti ini, ada pilihan e-filing, e-form ya. Kemudian di sini ada login ya. Jadi login ini tentunya kita harus punya akun DJP online dulu ya. Nah, jadi prosesnya adalah dulu waktu awal kita mendaftar NPWP oleh KPP kita diberi nomor EVIN ya. Kita dikirimi nomor EVIN. Nah, kemudian nomor EVIN itu kemudian diaktifasi ya. Setelah diaktifasi kemudian kita dengan menggunakan EVIN ini kita yang sudah aktif ya. Kemudian kita membuat akun DJP online ya. Baik, kita masuk ke contoh simulasi pengisian ya. Yang pertama adalah yang perlu disiapkan tentunya ya NPWP ya, NPWP, kemudian password ya, kita harus ingat ya untuk login ya. Nah, kemudian bukti pemotongan pajak, kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan hutang ya, daftar tanggungan keluarga, kemudian kalau ada pembayaran zakat atau sumbangan lain dan dokumen lain yang terkait ya, misalnya data SPT tahun yang lalu. Yang pertama adalah simulasi e-filing formulir 1770 SS, sangat sederhana ya. Ini adalah untuk teman-teman yang mempunyai penghasilan kurang dari 60 juta setahun ya. Kalau fisiknya ya, dulu kalau nggak pakai e-filing ya, maka fisiknya seperti ini ya formulirnya ya, 1770 SS ya. Tahun pajak berapa? Nah, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Baik, kita masuk ke e-filing ya. Sama prosesnya, yang pertama adalah kita masuk ke pajak.go.id, kemudian login ya. Nah, kemudian masukkan NPWP dan sandi ya, atau password, kemudian masuk kode verifikasi. Jadi ini NPWP, kemudian passwordnya apa, kemudian masuk ke kode keamanan, setelah itu baru login ya. Sini, klik ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah masuk di sini kita akan pilih menu lapor ya, lalu pilih layanan e-filing ya, menu lapor di sini ya. Nah, kemudian klik e-filing ya. Maka di situ menu selanjutnya adalah buat SPT ya. Klik buat SPT. Nah, kemudian di sini akan muncul seperti ini adalah SPT tahun yang lalu yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya ya. Setelah klik buat SPT, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya. Jadi di samping sebagai karyawan TNI Polri, kita punya nggak pekerjaan bebas ya. Maka di sini jawab tidak ya. Kalau misalnya iya berarti formulirnya bukan pakai yang 1770 SS.
Apakah Anda seorang suami yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Jawabannya tidak ya. Berarti kemudian apakah penghasilan bruto selama setahun kurang dari 60? Jawabannya iya. Nah, maka muncul di sini SPT 1770 SS ya. Kita lanjut ke selanjutnya, klik SPT ini tadi ya, kita klik ini ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Isi data formulir ya. Pertama adalah diisi tahun pajaknya ya. Tahun pajak misalnya 2021 ya. Kemudian status SPT normal artinya belum pernah pembetulan. Kalau sudah pembetulan berarti pembetulan keberapa ya di sini ya. Nah, nanti klik selanjutnya. Nah, kemudian isi bagian A ya, pajak penghasilan ya, misal pegawai negeri masukkan data sesuai dengan formulir 1721A2 ya. Ini yang dari bendahara ya. Kalau di karyawan ya berarti yang berasal dari bagian accounting atau bagian pajak ya. Pertama adalah penghasilan bruto ya di sini. Kemudian ada pengurangan ya, kemudian di sini penghasilan tidak kena pajak ini tinggal diklik aja, misalnya statusnya apa, nanti akan muncul PTKP ya, misalnya TK 0 berarti 54 juta ya di sini ya. Ini masih yang lama ya. Maka muncul ini dan sebagainya, maka akan muncul pajak terutang ya. Nah, kemudian pajak penghasilan yang sudah dipotong sama sehingga di sini nihil, maka kita klik selanjutnya. Nah, kemudian isi bagian pajak penghasilan ya. Misal dapat hadiah ini yang B ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Di sini ada contohnya, misalnya penghasilan dasar pengenaan pajak penghasilan final ya, kemudian pajak penghasilan terutang ya. Nah, ini misalnya kita dapat hadiah 1 juta ya, kemudian PPh finalnya 25%, 250, maka penghasilan yang kemudian ditambah dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Ini misal ya. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian ini untuk daftar harta. Nah, kalau untuk formulir SS 1770 SS ya, jumlah hartanya di total semuanya ya. Dari yang ada ya, berdasarkan harga perolehan ya. Kemudian hutang juga di total ya, saldo hutang pada akhir tahun ya. Setelah itu klik berikutnya, kemudian akan muncul surat pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap dan jelas. Kemudian kalau setuju, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kode verifikasi ya di sini ya. Kode verifikasi ini adalah ringkasan ya, ringkasan yang SPT, kemudian pengambilan ke kode verifikasi ya. Status SPT-nya adalah nihil. Nah, kemudian kode verifikasi itu akan dikirim melalui email ya. Di sini ada pilihannya, apakah mau menggunakan email atau nomor HP ya. Jadi nomor email dan HP yang sudah terdaftar ya. Kemudian masukkan kode verifikasi, kirim SPT ya. Jadi setelah kita mendapat kode verifikasi melalui email atau melalui HP ya, di sini ada nomornya, kemudian kita salin, kemudian masukkan. Setelah itu kirim SPT. Nah, maka SPT Anda telah diisi dan dikirim, silahkan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik ya, SPT Anda telah dikirim. Nah, inilah yang disebut dengan bukti penerimaan elektronik SPT, bahwa kita sudah melaporkan SPT secara e-filing. Ini untuk SS ya. Baik, kita lanjutkan simulasi pengisian e-filing untuk formulir 1770 SS. Sorry, S ya. Nah, ini adalah, kalau tadi adalah penghasilan kurang dari 60 juta, maka ini adalah untuk penghasilan di atas 60 juta.
sama prosesnya ya, setelah kita login ya, kemudian masuk e-filing, nah kemudian buat SPT, maka begitu kita klik selanjutnya ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha? Tidak. Apakah Anda seorang suami yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau beserta? Jawabnya tidak misalnya ya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60? Jawabnya tidak ya. Kalau misalnya jawabannya iya, maka di sini akan muncul SPT/SS seperti tadi. Nah, kalau tidak artinya berarti penghasilan kita di atas 60 juta setahun ya. Nah, kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan ya. Misalnya dengan bentuk formulir atau dengan panduan ya. Maka kita klik selanjutnya ya. Kalau misalnya kita sudah beberapa kali mengisi SPT ini ya, silahkan pilih langsung dengan bentuk formulir ya. Jadi tidak usah pakai panduan ya. Tapi kalau misalnya panduannya mau ditulis maka menggunakan panduan ya. Itu seperti itu. Kemudian kita klik SPT 1770S ya dengan panduan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua ya di sini ya. Ya, jadi ini nanti ditulis saja ya, ditambah nanti akan muncul misalnya kita masukin NPWP-nya, biasanya akan muncul bukti pemotongan yang ada. Tapi kalau misalnya tidak muncul ya berarti kita secara manual kita isi. Kita masuk ke langkah berikutnya ya. Nah, ini contoh misalnya bukti pemotongan gaji PNS oleh bendara yang dituangkan dalam formulir 1721A2, kita input ke dalam kotak dialog ya. Jenis pajak PPh pasal 21. Nah, ini NPWP pemungut, begitu kita input maka akan muncul di sini nama pemungut atau nama bendarawan, kemudian bukti pemotongan, pemungutan nomor berapa, tanggal berapa, maka akan muncul jumlah rupiah ya, seperti ini, berapa yang dipotong ya. Kemudian kita simpan ya. Setelah itu akan tampil dalam ringkasan pemotongan pajak ya di langkah kedua ya. Jadi ini seperti ini akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, kita klik ya, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi misalnya ini kita lihat di bukti potongnya ya, 107 ya, 107 sekian. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Oke, kita sebelumnya ini ya, kita ulangi ya, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau ini kita lihat di bukti potong ya, dari bendarawan selama setahun ya, penghasilan brutonya berapa, tambah tunjangan dan sebagainya. Setelah itu dikurangi dengan potongan-potongan sehingga ketemu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ya, jawab ya misalnya atau tidak ya. Misalnya apakah kita punya penghasilan berupa bunga, royalti, sewa ya, sewa, hadiah, keuntungan atas penjualan pengalihan harta. Nah, kemudian kalau memang ada kita isi ya totalnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik. Apakah Anda mempunyai penghasilan? Misalnya tidak ya berarti tidak punya ya. Kemudian langkah berikutnya penghasilan luar negeri ya, ini ya tadi ya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek ya? Misalnya ya atau tidak di sini ya. Misalnya kita mendapat bantuan, sumbangan, hibah dari kerabat kita, orang tua kita, atau anak kita ya. Itu berarti adalah penghasilan tapi bukan objek pajak ya. Kemudian kalau pada tahun 2021 misalnya kita punya warisan, ya berarti kita masukkan warisan itu. Kemudian kalau kita kebetulan punya CV ya, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita punya CV ya, kemudian kita punya persekutuan ya, partnership, firma dan sebagainya,
Kemudian atas sisa laba atau bagian laba yang atas sisa laba yang kita terima, nah ini masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak ya. Kemudian kalau misalnya ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dan sebagainya yang kita terima, ini juga bukan objek pajak. Nah kemudian kalau kita menerima beasiswa, kemudian penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Setelah itu kita jumlah ya, kemudian langkah berikutnya. BPA final ya, BPA final ya, apakah Anda menerima penghasilan yang pajaknya dipotong secara final? Misalnya ya oke, misalnya hadiah undian, kemudian nah ini diisi dengan cara misalnya ditambah ya, misalnya plus, nanti kita pilih di situ ada pilihannya apa saja, kemudian klik samping kanan ini, kemudian muncul misalnya hadiah, oke, DPP-nya maksudnya penghasilannya berapa, nah PP terutang 25%, kemudian simpan dan seterusnya ya. Nih, kemudian apakah Anda memiliki harta? Ya. Nah, maka di sini kalau misalnya ada harta baru, kita klik plusnya ya, klik plus, maka muncul seperti ini ya. Nah kemudian kita pilih jenis hartanya, kemudian nama harta, kemudian tahun perolehan, kemudian harga perolehan ya. Nah misalnya mobil tahun 2021 misalnya ya, keterangan misalnya AB nomor berapa CC misalnya seperti itu, kemudian simpan. Nah kalau kita masih sudah pernah memasukkan SPT ya, maka harta yang lalu-lalu tidak perlu kita ulang lagi ya, berarti harta pada SPT yang lalu kita klik saja, kemudian kalau mau diedit ini ada menu edit ya, atau hapus misalnya, itu juga bisa ya, misalnya harta yang sudah kita jual gitu ya, misalnya motor atau mobil yang sudah kita jual, maka bisa di sini menu hapus. Nah kemudian kalau kita beli mobil baru atau motor baru, berarti kita masuk di sini tambah ya. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya adalah hutang ya. Hutang ini adalah saldo akhir pada akhir tahun ya. Misalnya kita mengisi SPT tahun 2021, maka hutang ini adalah hutang pada akhir tahun 2021 ya, per 31 Desember 2021. Nah, misalnya hutang yang lama mau dikoreksi, nah ini bisa diklik, kemudian nanti ada actionnya adalah edit ya, menu edit. Atau kalau misalnya di tahun 2021 ada hutang baru ya, berarti kita plus di sini. Baik, selanjutnya kita klik. Ini berkaitan dengan tanggungan ya. Kalau misalnya sama dengan yang lain ya sudah nggak usah diubah ya. Tapi kalau misalnya ada anak yang sudah dewasa, kemudian dia sudah berdiri sendiri ya, misalnya sudah mandiri, bisa dihapus dari daftar tanggungan kita. Nah, kemudian kalau ada kelahiran pada tahun 2021, ada anak yang baru lahir ya, atau ditambahkan di sini. Oke. Kemudian zakat atau sumbangan ya. Nah, misalnya apakah Anda membayar zakat atau sumbangan ya, misalnya ini harus berdasarkan bukti pada lembaga amil zakat yang diakui oleh secara nasional ya, terverifikasi ya. Kalau misalnya tidak ya berarti diisi tidak, kemudian langkah berikutnya. Nah, statusnya ya, ini berkaitan dengan status ya. Status kita adalah misalnya kawin ya, sebagai kepala keluarga dengan berapa anak misalnya di sini. Maka di sini nanti akan muncul PTKP yang akan mengurangi pajak kita. Kemudian apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Kalau tidak ya berarti tidak, langsung selanjutnya. Nah kemudian apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25 ya. Jadi kalau tahun lalu kita mempunyai kurang bayar ya, maka pada tahun ini kita harus setor PPh pasal 25 ya. Nah nanti dijumlah berapa PPh pasal 25 yang kita setor ya, ini sebagai kredit pajak. Kemudian kalau ada STP berarti ditambahkan, nah ini juga menjadi kredit pajak, maka kita klik selanjutnya.
perhitungan pajak penghasilan. Nah, tadi penghasilannya jelas 107, kemudian PTKP ya, PTKP ini adalah PTKP lama ya. Kalau sekarang misalnya TK0 misalnya ya 54 juta, kalau kawin berarti ditambah. Seperti itu, nanti akan muncul PPh terutang ya, ini secara otomatis ya. Kalau kita ngisi secara otomatis nanti akan dibetulkan. Kemudian langkah nanti PPh terutangnya sudah ketahuan berapa, kemudian kredit pajaknya sama sehingga yang masih harus dibayar adalah 0. Kemudian kalau ada kurang bayar ya, maka angsurannya dihitung berdasarkan apa ini ya. Ini untuk menghitung PPh pasal 25 kalau kita bayar ya. Tadi ada kurang bayar. Dan terakhir, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi, dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ya, jadi kalau kita klik ini, artinya apa? Kita mendeklar bahwa SPT yang kita sampaikan adalah pertama benar, yang kedua semuanya sudah dilaporkan lengkap, kemudian jelas ya. Nah, baru kita klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul ringkasan SPT yang kita sampaikan tadi ya, misalnya status SPT-nya nihil. Kemudian kita akan klik untuk memperoleh kode verifikasi yang dikirim melalui email misalnya ya. Nah, kemudian kita masukkan kode verifikasi ya di sini. Nah, baru kita klik kirim SPT di sini ya. Oke. Nah, maka akan muncul kode tanda penerimaan seperti ini. Ini sama juga tadi ya, yang SS juga sama ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar ya? Kalau kurang bayar berarti kita harus bayar ya. Maka di sini dalam formulir 17 akan muncul kotak dialog untuk pelaporan pembayaran ya. Seperti ini ya. Ini bukan SS tapi S. Nah, ini akan muncul misalnya kurang bayar sekian. Nah, kita harus bikin kode billing dulu, setelah itu baru datang ke bank atau kantor pos untuk melunasi kurang bayar ini. Kemudian setelah itu ya kita bayar, baru di sini saya sudah melakukan pembayaran, kemudian masukkan kode NTPN ya. Nah, maka klik selanjutnya ya. Jadi di bukti pembayaran ini ada kode ini ya, NTPN ya, NTPN atau bukti ini ya, nomor sekian. Nah, nanti dimasukkan ke sini ya. Setelah kita setor ke bank tadi, kita masukkan ke sini tanggal berapa ya. Nah, selesai ya. Kita buat kode billing, kemudian setor ya. Nah, caranya dengan masuk ke tadi DJP online ya, ke e-billing ya. Jadi untuk memperoleh kode untuk pembayaran. Nah, setelah itu kemudian isinya apa ya, isi surat setoran elektronik ya, NPWP dan sebagainya, kemudian pilih dan sebagainya ya. Nah, nanti akan muncul jenis pajaknya apa, terus jumlah jenis setorannya, kemudian tanggal berapa dan sebagainya, muncul angka seperti ini. Nah, ini kemudian kita bawa ke bank atau kita setor melalui transfer ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu klik simpan untuk melanjutkan dan ya jika kita yakin data sudah benar. Oke. Nah, ini klik kode billingnya ya, kode billingnya akan muncul jumlah sekian, kemudian ini kode billingnya ya, kemudian kita bayar ke bank ya. Nah, ini bukti pembayarannya seperti ini. Ini ada bukan kode pembayaran tapi kode billing ya. Nah, setelah itu bisa membayar melalui internet banking, ATM atau teller dan bank, nanti akan muncul yang penting kode billingnya ini benar ya. Nanti akan muncul jumlah angkanya dan sebagainya. Nah, ini yang kalau kita kurang bayar. Bagaimana kalau lebih bayar ya? Kalau lebih bayar yang perlu kita ketahui adalah bahwa kalau lebih bayar
itu akan dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena memang di dalam undang-undang bahwa SPT yang menyatakan lebih bayar harus dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang kadang-kadang kenapa terjadi lebih bayar? Karena bendahara waktu memotong misalnya ya, yang pertama adalah berkaitan dengan zakat yang kita sampaikan misalnya. Yang biasanya ini yang berbeda ya. Yang pertama masalah zakat misalnya ya. Bendahara waktu menghitung pajak yang terutang itu tidak diperhitungkan zakat yang dibayar. Atau misalnya bagian kontingnya ya tidak memperhitungkan zakat, sehingga pada akhir tahun kalau zakat kita masukkan maka terjadi lebih bayar sebesar tarif pajak kali zakat. Makanya saran saya kalau misalnya bendahara atau pembayar gaji kita ya tidak memperhitungkan zakat, sudah yang zakat ini tidak usah diperhitungkan di dalam SPT tahunan. Itu kejadian yang pertama. Yang kedua adalah kalau beda tanggungan ya di dalam PTKP ya. Jadi misalnya status awalnya tidak kawin ya, kemudian pada saat dia mengisi ternyata sudah kawin ya. Padahal di dalam bendahara atau di bukti pemotongan itu kita statusnya masih sendiri ya, TK0. Nah ini berarti kan ada selisih lebih bayar sebesar satu tanggungan kali berapa persen ya, itu seperti itu. Nah saran saya disamakan saja ya kredit pajak dengan PPh yang terutang sehingga menjadi nihil. Tetapi tidak masalah kalau memang teman-teman memang mau mengajukan lebih bayar, ya enggak apa-apa, artinya kita harus ada kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Ini kalau lebih bayar nih, maka pertama kita harus menyiapkan ini, kemudian bukti pembayaran, daftar harta dan sebagainya kita siapkan ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa diisi kolom komentar ya. Kemudian sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.